Kurang lebih seminggu yang lalu, sinode rapat sinodal di kota Roma, Vatikan, berakhir. Selama kurang lebih 1 bulan, Bapak Paus, sejumlah kardinal, sejumlah uskup, dan juga banyak imam, suster, awam, pria dan wanita, juga wakil-wakil dari agama gereja-gereja yang lain berkumpul bersama-sama membicarakan topik bagaimana kiranya gereja dapat lebih mengabdi kepada masyarakat. Gereja sebagai pelayan masyarakat. Rapat ini dinilai oleh banyak orang sebagai luar biasa. Baru pertama kalinya awam boleh ikut berbicara. Baru pertama kalinya wanita-wanita boleh bersuara. Dan rapat ini dinilai bagus. Tema-tema gereja harus mengabdi kepada masyarakat. Ada banyak topik yang mereka bicarakan. Kiranya bagaimana gereja itu bisa lebih rendah hati. Gereja disebut garam, disebut terang dunia, tapi bagaimana jangan sampai jatuh dalam kesombongan, merasa dirinya lebih suci, lebih hebat daripada orang-orang lain. Dimensi gereja menarik perhatian kepada orang-orang yang susah, yang miskin, yang dipinggirkan oleh masyarakat, yang dimasa bodohkan oleh orang-orang lain. Supaya gereja mendampingi mereka tanpa pretensi, tapi penuh pelayanan. Sayang, ternyata waktunya kurang panjang. Masih banyak topik-topik di dalam sinode ini yang perlu dibicarakan, perlu diperdalam. Maka tahun depan, para uskup, kardinal, awam, imam, suster akan kumpul lagi, melanjutkan memperdalam tema bagaimana kiranya gereja kita bersama-sama bisa lebih mengabdi kepada masyarakat tanpa menjadi sombong, tanpa menjadi tinggi hati. Maka mari kita dalam tahun yang akan datang ini tetap mendoakan dan minta supaya Roh Kudus memberi penerangan kepada Bapak Paus kita dan jajarannya sesama umat kita, supaya mereka bisa menghasilkan suatu keputusan yang bagus yang bisa memberi arah yang jelas kepada gereja. Hendaknya gereja bersikap rendah hati. Jangan main bos-bosan, sok suci, tapi merendahkan diri, mendampingi orang-orang yang susah. Pada akhir rapat itu, Bapak Paus menyampaikan suatu pidato. Pidato itu rada sedikit pedas, sedikit banyak kritik. Bapak Paus memberi kritik kepada sejumlah pembesar dalam hierarki gereja yang suka istilahnya klerikalisme. Klerikalisme berarti membanggakan, menyombongkan kedudukannya. Saya uskup, saya pastor, saya pembesar. Paulus Fransiskus mengkritik mereka. Jangan begitu. Saya hamba Tuhan. Saya pelayan sesama manusia. Bukan saya big boss-nya. Bukan. Hendaknya semua orang yang mempunyai suatu kedudukan, hendaknya senantiasa bersikap rendah hati, penuh pelayanan. Dan apa yang dikatakan oleh Bapak Paus pada akhir rapat sinodal ini juga sebenarnya disampaikan oleh bacaan-bacaan pada hari ini. Barangkali masih ingat seruan dari Nabi Malyahi, Nabi kecil yang terakhir, bagaimana dia sebenarnya memberi kritik kepada para pemimpin-pemimpin agama yang suka menonjolkan diri, yang suka mendandani diri dengan atribut-atribut yang hebat. Saya seorang pemimpin. Dikatakan kalian berbau munafik. Kelihatannya hebat, pemimpin-pemimpin, tetapi hanya menyombongkan diri saja.
bacaan-bacaan hari ini juga sedikit banyak menyinggung perasaan kedudukan posisi kita sendiri. Kebanyakan kita dipilih menjadi orang tua, papi mami. Harus kita hormati. Perintah keempat berbunyi, hormatilah ibu dan bapamu. Tapi ada bahaya. Ada bahaya bahwa papi mami kadang-kadang pintar-pintar memberi nasihat kepada anaknya, berkhotbah kepada anaknya, tapi sendiri tidak mau melaksanakannya. Saya pernah terjebak, ngaku, diminta oleh seorang ayah menegur anaknya. Kata saya, kenapa saya harus menegur anakmu? Apa salah mereka? Pastor, mereka tidak pernah mau berdoa, mereka tidak pernah mau ke gereja. Tolong tegurlah mereka. Saya ke sana, kumpulkan anak-anak. Hai anak-anak, hayo rajin ke gereja. Kaget mereka. Pastor tahu dari mana? Kata saya mendapat laporan dari bapakmu. Nah, pastor, jangan berkhotbah kepada kami anak-anak. Berkhotbah kepada bapak. Yang tidak pernah ke gereja siapa? Bapak. Nah, mati konyol saya. Itu namanya munafik. Itu yang dicela oleh Tuhan Yesus. Hendaknya kita menjadi pemimpin-pemimpin panutan. Contoh teladan yang kata-kata dan perbuatan sama. Baru kita berhak untuk memberi nasihat, bimbingan kepada orang-orang lain. Kita akan lihat, ada guru. Guru itu harus mengabdi kepada anak-anak. Guru-guru harus menjadi contoh teladan. Harus datang on time. Jangan suka terlambat. Teng, siap. Ternyata kepala sekolah sendiri datang terlambat. Datang pas-pasan. Malu. Ngomong kepada guru. Hayo guru-guru jangan terlambat. Diri sendiri kumaha. Ya jalan. Itu dicela oleh Tuhan Yesus. Pintar-pintar memberi nasihat kepada orang-orang lain, tapi tidak sendiri tidak melaksanakan. Kita kenal, maaf saja, bapak-bapak, ibu-ibu polisi, pelayan masyarakat, bagus, tulisannya pelayan masyarakat. Tapi mereka seringkali ditakuti oleh masyarakat. Kenapa? Polisi, berarti duit keluar. Korupsi. Ya jujur. Polisi seringkali melanggar aturan lalu lintas sendiri. Tidak menjadi contoh teladan. Nah, Yesus menegur sikap kayak gituan. Kalau mau menasihati orang lain, bagus. Nasihatlah. Tapi lebih dengan contoh teladan daripada hanya dengan omongan saja. Mestinya segala tutur kata kita selalu jujur. Maka mari kita berusaha menjimak sabda Tuhan kita ini. Mawas diri kita. Sejauh manakah apa yang saya tuturkan kepada orang-orang lain, yang saya khotbahkan kepada sesama manusia, yang saya tuntut dari masyarakat, sejauh mana itu saya sendiri sanggup rela melaksanakan. Kita butuh manusia yang jujur, yang setia pada kata-kata sendiri, setia kepada apa yang disabdakan oleh Tuhan, terlaksana dalam hidupnya sendiri. Semoga Tuhan membantu memberkati kita sekalian.